Halo semuanya, nama saya Nanda Mia Putri. Di sini saya akan menjelaskan eh, segmentasi produk Amazon dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Kemudian saya menggunakan Google Colab untuk mengolah datanya. Nah, penerapan teknik unsupervised learning ini untuk mengelompokkan produk Amazon berdasarkan karakteristik harga, diskon, dan performa penjualan. Nah, untuk datasetnya saya mengambil dari Kaggle. Untuk row-nya itu ada 1465 produk. Kemudian untuk algoritma yang digunakan yaitu K-means. Nah, untuk latar belakang dalam pengolahan data ini yaitu marketplace seperti Amazon memuat ribuan produk lintas kategori dengan variasi harga, diskon, rating, dan popularitas yang sangat beragam. Pengelompokan produk secara manual sulit dilakukan karena data bersifat besar dan multidimensi. Dibutuhkan pendekatan unsupervised learning yang dapat menemukan pola segmentasi tanpa label kelas yang ditentukan sebelumnya. Nah, tujuan dari klasifikasi ini yaitu menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan produk ke dalam beberapa segmen berdasarkan karakteristik numerik. Kemudian yang selanjutnya menentukan jumlah cluster atau K optimal, penggunaan elbow method, dan Silhouette score. Selanjutnya itu untuk mengevaluasi kualitas dari hasil clustering secara kuantitatif. Kemudian yang terakhir itu menginterpretasikan karakteristik setiap cluster berdasarkan uh, dasar wawasan bisnis atau pricing and promosi. Nah, untuk sumber datasetnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya menggunakan uh, Kaggle, yaitu tentang data penjualan atau Amazon Sales Dataset. Kemudian untuk baris datanya itu ada 1465, kolomnya atau atributnya itu ada sebanyak 16, kemudian dengan 5 fitur numerik yang dipakai. Nah, fitur numerik untuk clustering itu ada discounted uh, price atau harga produk setelah diskon, actual price itu harga produk sebelum diskon, kemudian discount percentage, besaran presentasi diskon, kemudian rating rata-rata produk, yaitu ada 1 sampai 5 rating. Kemudian rating count, jumlah pemberian rating atau proxy popularitas. Selanjutnya, alur kerja penerapan algoritma yang saya gunakan yaitu satu, data understanding, memahami struktur, tipe, dan kualitas data awal. Terus kemudian data cleaning, membersihkan format nilai, contohnya simbol persen pada dataset yang saya gunakan. Kemudian pengecekan missing value, apabila ada missing value, itu bagaimana kita menanganinya. Kemudian setelah itu fitur selection, memilih fitur numerik yang relevan dengan klasifikasi yang saya gunakan. Kemudian yang selanjutnya itu fitur scaling, standarisasi skala antar fitur. Yang keenam itu mencari key optimal atau yaitu elbow method dan Silhouette score. Kemudian modeling K-means, melatih model dengan K terpilih, evaluasi dan interpretasi, menilai dan memaknai hasil cluster. Nah, kemudian data understanding, memahami data. Nah, ukuran dataset yang saya gunakan itu 1465 kali 16, kemudian setelah dilakukan pengecekan missing value, ada 2 baris missing value hanya pada kolom rating count, yaitu ada terdapat tag persen. Kemudian data duplikat, yaitu terdeteksi nol yang mana semua data itu tidak ada yang terduplikat. Kolom relevan yang ditinjau itu ada product name, kategori, discount price, actual price, discount percentage, rating count.
Dengan catatan, dataset yang saya gunakan itu bersifat unsupervised, tidak ada label kelas, sehingga tidak diperlukan pembagian data latih atau uji. Kemudian masuk ke tahap data cleaning. Fungsi penerapannya yaitu sebuah salinan data frame dibuat dari data asli agar data mentah tetap utuh selama proses pembersihan. Kolom discount price stage percentage, sorry, awalnya berformat teks dengan simbol persen, contohnya 64%, sehingga tidak dapat dihitung secara numerik. Nah, kemudian simbol persen tersebut dihapus, lalu nilai dikonversi ke tipe float agar kolom dapat diproses oleh algoritma clustering yang berbasis perhitungan numerik. Nah, berikut merupakan beberapa contoh yang ada percentage. Present, uh, ini ada 64%, kemudian setelah dilakukan data cleaning menjadi 64, dan seterusnya. Ya, penanganan missing value. Ada terdapat dua baris data yang missing value dari 1465, baris yang memiliki nilai kosong pada kolom rating count, yang artinya 0,1% dari total data. Baris tersisa setelah penanganan 1463. Nah, strategi dan alasan mengapa dihapus bukan diimputasi, jumlah baris kolom sangat kecil, yaitu hanya 2 dari 1465, sehingga penghapusan atau drop tidak berdampak signifikan terhadap distribusi data maupun hasil clustering, sekaligus menghindari bias yang bisa muncul dari nilai imputasi buatan. Selanjutnya, mengapa missing value wajib ditangani? Alasannya yaitu algoritma K-means menghitung jarak Euclidean antara titik data nilai none, membuat perhitungan jarak tidak dapat dilakukan sehingga baris dengan nilai kosong harus dibersihkan sebelum tahap scaling dan modeling. Fitur selection dan fitur scaling. Nah, fitur selection, 5 fitur numerik dipilih untuk mempresentasikan karakteristik tiap produk, harga di tiap produk, yaitu harga, diskon, rating, dan popularitas. Kolom teks, yaitu terdapat pada kolom product name, kategori, review, dan lain-lain, dikeluarkan karena K-means berbasis jarak Euclidean hanya dapat memproses data numerik. Fitur scaling atau standarisasi scalar, seluruh fitur distandarisasi sebelum dilakukan modeling. K-means mengukur kemiripan data berdasarkan jarak Euclidean antar titik. Tanpa scaling, fitur berskala tinggi berskala besar seperti rating count bisa mencapai ratusan ribu, akan mendominasi perhitungan jarak dibandingkan fitur berskala kecil, yaitu yang hanya ratingnya 1-5. Standar scalar menyamakan kontribusi setiap fitur, sehingga tidak ada salah satu yang bias mendominasi pembentukan cluster. Nah, ini merupakan penampakan dari elbow method dan Silhouse score yang muncul dari pengolahan data yang sudah saya lakukan. Dua metode yang digunakan, elbow method, melihat titik siku pada grafik WCSS, menambah K setelah titik ini tak lagi menemukan WCSS secara signifikan. Silhouse score mengukur kualitas pemisahan antara cluster rentang pada 1-1, semakin tinggi semakin baik. Keempat dipilih berdasarkan tepat setelah di titik siku WCSS dengan Silhouse score yang stabil di kisaran wajar 0,28 sampai 0,33 untuk K3-7, cukup representatif tanpa membuat segmen terlalu banyak untuk diinterpretasikan. Catatan,
Silhouette tertinggi sebenarnya pada K2, yaitu sebesar 0,54, namun hanya menghasilkan dua kelompok besar yang kurang informatif untuk segmentasi produk yang lebih rinci. Pembangunan model Cummins, yaitu ada N-cluster 4, jumlah cluster hasil penentuan K-optimal pada tahap sebelumnya, init atau Cummins Plus, strategi pemilihan titik pusat atau centroid awal yang lebih cerdas dibanding acak, mempercepat konvergensi dan menghindari hasil buruk. Ada 10, algoritma dijalankan 10 kali dengan centroid awal berbeda, hasil dengan inersia terendah dipilih agar hasil lebih stabil. Random State 42 menguji proses pengacakan agar hasil dapat direproduksi ulang secara konsisten. Nah, hasil dari distribusi anggota tiap cluster yaitu cluster 0 sebanyak 803 produk, cluster 1 ada 60 produk, cluster 2 ada 35 produk, cluster 3 ada 565 produk. Ini merupakan penampakan evaluasi model Silhouette Score yaitu 0,2958. Nah, Silhouette Score ini untuk mengukur seberapa mirip suatu produk dengan klasternya sendiri dibandingkan klaster terdekat lainnya. Rentang nilai minus 1 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin baik pemisahan antar klaster. Interpretasi 0,30 setelah angka dibulatkan menunjukkan struktur klaster yang cukup wajar atau fair. Pemisahan antar klaster ada, namun tidak sangat tegas. Hal ini wajar untuk data e-commerce real yang karakteristik produknya sering tumpang tinggi. Ini merupakan visualisasi hasil clustering PCA 2D. Seperti yang kalian lihat, ini saya sudah memberikan keterangan warna untuk masing-masing cluster. Nah, mengapa PCA? Data memiliki 5 dimensi fitur yang tidak dapat divisualisasikan secara langsung. CPA atau Principal Component Analysis mereduksi dimensi menjadi dua komponen utama agar hasil clustering dapat digambarkan pada bidang dua dimensi. Pentingnya CPA di sini hanya digunakan untuk keperluan visualisasi. Proses clustering Cummins tetap dijalankan pada data 5 dimensi asli yang telah distandarisasi. Variasi data total yang dijelaskan oleh dua komponen utama itu ada 63,45%. Karakteristik tiap clustering. Cluster 0 yaitu ekonomis diskon besar. Harga berkisar dari 1 sampai 2 euro. Diskon rata-rata 62%, rating 4 popularitas sedang. Kemudian cluster 1 itu untuk premium atau elektronik mahal, cluster 2 itu best seller sangat populer. Kemudian cluster 3 itu mainstream, diskon kecil. Segmentasi produk kemajuan berhasil terbentuk. Cummins berhasil mengelompokkan 1.463 produk Amazon ke dalam 4 klaster berdasarkan harga, diskon, rating, dan popularitas dengan Silhouette Score keseluruhan 0,3. Jumlah klaster optimal K sama dengan 4 ditentukan lewat kombinasi Elbow Method dan Silhouette Score, menyeimbangkan kualitas pemisahan dengan kemudahan interpretasi bisnis. Keempat segmen yang terbentuk ekonomis, diskon besar, premium mahal, bestseller sangat populer, dan mainstream. Dapat menunggu strategi pricing dan promosi yang berbeda tiap segmen. Keterbatasan fitur yang dipakai sangat bersifat numerik. Kategori dan text review belum dilibatkan, dan skala rating count yang sangat lebar membuat klaster kecil
Dua, rentan terhadap pengaruh nilai ekstrim. Ini merupakan referensi dari datasetnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.